Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memungkinkan kita bisa diperjumpakan lagi dalam persekutuan syafaat malam saat ini. Pengemis buta dan biolanya. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Di sebuah kota di negara di benua Eropa, ada sebuah jembatan. Jembatan itu di ujung-ujungnya ada gerbang. Nah, di depan gerbang, di salah satu ujung itu duduklah seorang peminta-minta yang buta. Untuk mencari nafkah, ia setiap hari duduk di situ sambil memainkan biolanya yang sudah usang. Di depannya terletak kaleng kosong. Ia berharap orang-orang yang lalu lalang merasa iba terhadapnya, lalu melalui permainan biolanya, orang-orang akan memberinya sedikit uang. Begitulah pengemis miskin ini melakukan kebiasaannya setiap hari. Namun, karena permainan biolanya biasa-biasa saja, maka penghargaan, apresiasi, dan sedekah yang diberikan kepadanya jumlahnya sedikit. Begitu juga dengan jumlah orang yang tergerak untuk memberikan apresiasi. Pada suatu hari, seorang yang berpakaian rapi, berjubah panjang, datang menghampiri pengemis itu dan meminta agar pengemis itu meminjamkan biola usangnya. Tentu saja dengan sigap pengemis itu menolak dan berkata, "Tidak. Ini adalah hartaku yang paling berharga." Lalu orang ini tidak putus asa. Dia terus membujuk si pengemis agar mau meminjamkannya biola tersebut untuk memainkan sebuah lagu. Mendengar ketulusan dan kesungguhan orang itu, muncullah rasa percaya dalam diri pengemis buta itu. Dan dengan pelan dia memberikan biola tuanya kepada orang itu. Orang tersebut mengambil biola tadi. Ia mulai memainkan sebuah lagu dengan begitu merdu. Suara biola yang begitu halus di tangan si pendatang membuat orang yang lalu lalang berhenti. Mereka mulai berkeliling, mengelilingi orang yang memainkan biola itu dan pengemis tersebut. Begitu merdu dan bagusnya permainan biola orang itu, membuat semua orang terdiam mengaguminya. Si pengemis buta ternganga tanpa dapat berkata-kata. Kaleng yang tadinya kosong kini telah penuh dengan uang. Lagu demi lagu dimainkan oleh orang itu. Akhirnya ia menyelesaikan permainannya dan sambil mengucapkan terima kasih, ia mengembalikan biola itu kepada si pengemis. Pengemis itu sambil berurai air mata dan dengan gemetar bertanya, "Siapakah Anda, orang budiman?" Orang itu tersenyum dan dengan pelan menyebutkan namanya. "Saya Paganini." Semua orang terdiam. Ternyata orang itu adalah Niccolo Paganini, seorang maestro biola yang kemampuannya diakui dunia. Paganini telah memberikan banyak berkat
kepada sang pengemis. Itu terjadi karena si pengemis bersedia memberikan harta kesayangannya, miliknya yang paling berharga untuk dipergunakan oleh sang maestro. Betapa menakjubkan, biola tua, biola usang yang biasa-biasa saja menjadi alat yang luar biasa di tangan seorang maestro. Tapi jangan lupa, itu tidak akan terjadi seandainya pengemis tadi tidak merelakan biolanya dipergunakan oleh sang maestro. Bukankah Tuhan Allah kita adalah the greatest maestro, maestro dari segala maestro? Di tangannya sesuatu yang tidak berharga pun bisa menjadi sangat berharga dan berguna. Ada orang-orang yang merasa dirinya kurang berharga, merasa tidak punya kemampuan apa-apa, sehingga kerap menolak panggilan pelayanan yang diberikan kepadanya. Dalam Injil menurut Yohanes pasal 6 ayat 9 dicatat begini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dan apa yang terjadi ketika anak kecil itu rela menyerahkan 5 roti jelai dan 2 ikan kecil yang dimilikinya di tangan Tuhan Yesus ternyata cukup untuk memberi makan ribuan orang, bahkan masih ada sisanya. Sang Maestro Agung tidak pernah bertanya, "Apakah kamu mampu?" Yang ia tanya adalah, "Bersediakah kamu memberi dirimu dengan segala kekurangan dan keterbatasanmu untuk kupakai menjadi alat yang berguna di tanganku?" Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami suka merasa diri kurang berharga, tidak punya kemampuan apa-apa, dan karena itu kami menolak berbagai kesempatan dan panggilan pelayanan yang Tuhan berikan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan agar percaya bahwa di tangan Tuhan yang terkecil pun ada gunanya, dan kami mau memberi diri Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu. Ya Bapa, saat ini kembali kami bersehati datang, kami berdoa bagi kedamaian dunia dengan berbagai kekhawatiran yang masih di sana sini dirasakan karena isu-isu geopolitik yang masih membuat dunia ini tidak tenang. Untuk itu kami berdoa. Kami berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara di mana Tuhan hadirkan kami sebagai bagiannya. Engkau yang tetap memberi hikmat, keberanian, kemauan kepada para pemimpin bangsa ini untuk terus memikirkan, merancang apa yang benar dan melakukan dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa. Dan bangsa ini di dalam keragaman yang ada, Tuhan mampukan untuk mau dengan rendah hati, saling memberi, saling menerima, bergandeng tangan, bahu-membahu, membangun kehidupan yang makin berkenan kepada Tuhan.
Kami juga berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah. Tuhan mampukan gerejamu untuk makin tekun, makin setia, ikut serta mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Agar lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, gereja baik sebagai lembaga, melalui kehidupan keluarga para anggota, kehidupan pribadi anggota-anggotanya, boleh sungguh-sungguh memancarkan terang keselamatan, kasih yang Tuhan limpahkan bagi dunia ini. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang masih menanggung beban berat, menghadapi pergumulan yang berat di dalam kehidupan mereka. Entah itu karena masalah sakit penyakit, entah itu masalah sumber penghidupan, masalah relasi yang kurang harmonis antara anggota keluarga, mereka yang bingung, yang galau, menghadapi berbagai ketidakpastian di masa depan. Tuhan tolong, mampukan kami semua untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang kami, agar kami tidak sia-siakan pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bila tiba saatnya sebentar nanti kami beristirahat, maka kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Kami boleh istirahat dengan cukup, esok bangun dalam kondisi yang makin baik untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.